Aman? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi di Frog Show. Kali ini kita bertemu di episode ke-11, masih dalam laga partai tandang. Kali ini kita di Perdipe Kopi. Tepatnya lokasinya di daerah Jalan Monjali. Kalian bisa searching lah, browsing. Dan tamu kita pada episode kali ini salah satu band legend Yogyakarta. Kita sambut Something Wrong. Selamat malam, Mas Utik, Mas Muci, Mas Dendi. Sehat nih Mas? Sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat dan bahagia. Amin. Ini menurut saya termasuk episode yang spesial karena beberapa episode kemarin kan tamunya person ini balik lagi kita alhamdulillahnya kedatangan band legend Yogyakarta Something Wrong. Dan saya pengen ngulik tentang sejarahnya Something Wrong. Nah, Something Wrong berdiri tahun 97 ya Mas? iya, 97 itu sebelum reformasi. 98 reformasi. Nah, itu belum era-eranya musik-musik di Jogja atau di mana-mana sedang bergejolak dengan ekstrim musiknya. Ya. Death metal, grindcore, dan punk baru naik-naiknya waktu itu ya. Mohon maaf ini dulu waktu di tahun segitu mas ini umurannya? Saya masih berapa ya? 24. Sebelum 24. 97 itu saya baru 23. Saya 20 mungkin. Ya, masih remaja. Iseng hangat remaja. Remajanya enggak. Kalau remajanya enggak, tapi mungkin gejolaknya ya. Gejolaknya masih remaja gitu. Kalau sekarang kan gejolaknya muda. Nah, Jiwanya tetap muda. Tentu. Nah, sebelum Something Wrong nih Mas. Itu dulu awal mulanya tuh foundernya cerita awal mula banget. Awalnya itu saya Hendy sama almarhum Karol itu kita ada band sebenarnya. Ada band itu rock and roll alternatif ya. Ya, kita sering ke kafe-kafe gitu ya. Pinginnya main di kafe kayak reguleran dulu itu. Oh, gimana kalau kita nyari uang di band-bandan di reguler di kafe. Tapi selain reguler kita juga waktu itu juga cita-cita pengen ke mainstream ya, maksudnya seperti kita bikin lagu sendiri. Terus waktu itu ada Jeronimo itu punya yang ini indie itu, kita cuma masukin ke situ, di situ juga ya. Jadi cita-citanya juga ya cita-cita kayak orang-orang yang main musik pada umumnya itu, maksudnya seperti belum tersentuh hardcore punk. Belum sama sekali underground ya. Waktu itu belum ya, maksudnya seperti kita belum kenal DIY etik gitu, belum. Dan itu jauh di pikiran kita sebenarnya. Nah, kan awalnya pengen ke industri lah ya. Terus tiba-tiba akhirnya tertarik dengan musik yang enggak mainstream itu gimana? Underground gitu ya. Ya awalnya itu sebenarnya sama sebenarnya waktu itu kita sudah punya band terus waktu itu kita saya pikir ini seperti my dream gitu, seperti impian kita punya band seperti ini, bikin lagu kirim ke Jeronimo, dan waktu itu juga responnya bagus gitu. Di Jeronimo itu respon kita ada di charts kita, lagu kita waktu itu bagus gitu loh. Jadi waktu itu salah satu band indie yang masuk ke chart itu, dan kita pakai bahasa Inggris waktu itu ya. Pakai bahasa Inggris, dan itu juga lumayan. Kita waktu itu juga diputarnya bareng-bareng band-band luar kayak Smashing Pumpkins gitu. Jadi itu seperti wah ini dream ya. Tapi pada suatu saat akhirnya vokalisnya itu ke Jakarta ya waktu itu ya.
Iya. Tinggal. Ditinggal. Vokalisnya itu Why? aku mau ke Pulau Biru Production. Iya. Aku mau dia pengen menjangkau yang lebih. Iya, dan dia mau direct jadi nggak lewat Jogja langsung dari Jakarta karena dia kebetulan waktu itu ada channel ya. Ada channel itu karena ada channel di Pulau Biru karena vokalis kita ini dulu Pernah kerja di sana. Dan kebetulan juga saudaranya vokalisnya Plastik. Ya. Jadi dia pengen langsung direct tinggalkan kita gitu. Ya. Ya, ini mulai terus kita tetap bertahan ya waktu itu ya, dia jadi gitar vokal. Tapi Mas, ketika Mas vokalisnya itu hijrah ke Jakarta itu ada momen dimana ngejak band waktu itu enggak? Ayo pindah Jakarta itu apa dia emang? Enggak ada. Enggak ngejak bareng. Iya. Iya wis nyat band-bandan ning arek ibu ya berarti ono iki wis Iya. kan ke band tenan wae wis pengen band-bandan. Dan di Jurunmu maksudnya playlist untuk yang lagu itu diputar udah lumayan lah. Lumayan. Kita juga sering manggung Ya. juga off air juga ya waktu itu. Kita juga ibaratnya untuk geliat musik Jogja udah lumayan ya waktu itu. Tapi itu tadi terus akhirnya kita putusin oke, ada tambah gitar itu Sandi ya. Sandi. Terus Hendy jadi gitar vokal. Ya seperti dia harus latihan jadi gitar vokal. Lumayan nih suaranya bagus sebenarnya. Cuma dia asli angel gitarnya aja. Ya itu dari seperti itu akhirnya kita ada gejolak di situ yang seperti akhirnya kita masih ada band ya seperti itu terus akhirnya kita ketemu tongkrongan di studioku waktu itu saya kerja di Lataga Musik Studio. Jadi itu ada daerah mana Mas? Sorry Mas. Itu daerah Karangkajen. Pasar Telo. Ya itu dari tahun 1992 tutup di 1998. Tutup 1998. Ya ini kita juga ada pengaruh banyak itu ada band Pak Hardcore. Iya. Dan di situ kita saya sama Setek ini memulai pengekruan ya. Ngekru gitu. Produksi. Iya, ngekru dari aku sering ngekru band-band death metal. Death metal kayak ada waktu itu ada Mortal Scream, Impurity, ada Mistis, Dead Vomit juga. Nah, habis itu kita nyoba yuk gitu. Saya, Hendy sama Karel. Karel waktu itu juga dia yang kenalin kayak musik-musik keras itu Karel sebenarnya. Ini loh musiknya ada yuk kita nyoba yuk dengan distorsi dengan kayaknya asik gitu. Kan waktu itu juga saya kerja di studio jadi bisa punya waktu luang untuk ada kalau latihan. Iya. Kalau nggak ada latihan pas mereka ada udah itu main dan akhirnya enjoy di sana ya maksudnya seperti referensi awal musik yang diserap Something Wrong awal banget ya? Nggak ada. Ya. Kalau saya sama sekali buta ya maksudnya ya paling aku tahu cuma Metallica gitu seputar-seputarnya gitu. Sama Karel tuh yang Pang Chaos UK. Nah, itu Pang berarti awalnya. Chaos UK itu wah ini keren itu. Sama Karel. Biohazard kayaknya kalau itu. Terus itu kan teman SMA saya. Kebetulan teman SMA ya. Sering main ke tempat saya tuh kenalin band-band hardcore. Ya, dia yang sering habis dari Lataga, mampirnya ke rumah Kucing. Karena dekat dengan Lataga kan kampungnya. Dan saya kenal Kucing ini sebenarnya juga dia customer saya latihan. Dia sama bandnya gitu. Customer saya masih ingat. Band kampung. Ya, band kampung dia. Jadi saya masih ingat. Pokoknya kalau band ini latihan di tempat saya di buku tamu itu loh, kan ada buku tamu kan. Itu pasti ada gambar-gambar kartunnya itu. Nah, itu pasti band ini habis latihan, bandnya dia. Kita nggak udah kenal tapi ya nggak ada hubungan apa sama karena dia temennya kami. Terus kita ngajak temanku kuliah vokal ya malah. Ya toh? Berarti Mas Kucing awalnya belum masuk Something Wrong. Terus kita sama Latu yang sekarang bandnya Senjata Mesin. Pangkalan Bun Hardcore. Kalimantan ya. Baru rilis album juga. Ya. Nah itu dialah vokalis pertamanya. Terus kita mulai punya lagu dengan riff yang seperti
double vokal dulu. Double vokal. Sebelumnya satu vokal dulu. Terus akhirnya riff-riffnya wah asik ini deh. Double vokal kita mengajak teman Wowo dulu, anak teman death metal. Terus habis itu akhirnya ya semakin kesini wah vokalnya ganti lagi. Karena waktu itu Latu itu pulang lama dia. Pangkalan Bun dan lama itu pulang lama. Wowo juga dia pulang ke Banyuwangi. Terus waktu itu tapi sempat waktu masih ada Wowo ada Kucing juga. Ya. Udah ada sering main nongkrong di situ. Nongkrong. Band itu waktu itu namanya Dragger. Band street punk namanya Dragger. Diambil dari kesukaan enggak ya. Teman-teman saya. Teman-teman saya. Tahu teman-teman saya. Itu. Iya. Nah di awal formasi itu berarti berapa mas? Berempat. Almarhum Mas Karel, terus Mas Utik, Mas Hendy sama sama Latu. Ya. Nah itu pentas pertama kita yaitu tadi yang kita pertama di acara Benteng Bawah Total Underground itu yang buat di Dewa PRO di Purna Budaya. Dan itu kebanyakan waktu itu yang main death metal. Greencore death metal dan kita openingnya kita kebagian opening karena kita baru ya, baru dan kebetulan butuh opening. Mereka butuh opening. Kamu bandmu Benar Korea loro ya. Sama Sabotas ya. Depterumhead. Tapi Depterumhead bukan membuka ya. Mereka sudah dimasukkan. Sudah masuk list. Kita langsung kita butuh opening nih. Dewa waktu itu nyari opening terus kan ditawarin sama anak Mortal Skin. Tek, SB mau main enggak? Mau. Ini mainin aja Mas SB. Yang support kita malah teman-teman death metal waktu itu. Sampai mau main. Oh ya. Sama Dewa waktu itu kamu opening ya pertama kali. Oh ya, oke lah, gak apa-apa ya. Pertama kali manggung gitu. Gitu. Dan kita cuma punya, dan kita baru punya 3 lagu ya dia. Iya. Kita punya 3 lagu. Cuma 3 lagu sendiri. Karena memang dulu itu acuannya kalau bikin lagu sendiri. Underground harus punya lagu sendiri. Cover Cover. Iya. Ya waktu itu idealisnya harus punya lagu sendiri. Iya. Dan kita bawain, wah ini sudah nervous nih. Kita band yang baru main di ranah seperti itu ya. Maksudnya meskipun kita sudah main tapi beda genre. Yes. Terus kita main tapi yang sambutannya di luar ekspektasi kita ya. Waktu itu wah ini gila ini. Penontonnya musuh yang seperti waktu itu ya headbang keras gitu. Iya, pogo itu ya. Pogo itu udah mulai ya udah ada death metal seperti udah banyak banget itu kan seperti wow ini seperti di luar ekspektasi kita ya. Nah akhirnya jalan ya sampai sekarang. Habis itu Bobo Kucing masuk ketika ganti ini tahun berapa ya Ceng? 98. Proses Mas Kucing masuk itu pendekatannya gimana? Ya kan udah kenal Mas. Udah kenal. Tapi yang ngajak Karol. Karol bilang, "Halo, ini vokalisnya kalau ganti bae kanca-kanca." Nah, kalau kan pikirnya referensi musiknya kan juga ada dari saya. Saya juga sering ngopi-ngopi dulu kan home kopi gitu ya. Zaman dulu. Karena kasetnya beberapa kaset hardcore itu kan enggak dirilis di Indonesia. Cuma dari teman-teman yang tanda kutip kaya ada CD-nya terus di copy ke format analog kaset kita itu. Ya. Dan itu setelah Kucing masuk sebenarnya referensi saya tentang musik hardcore ini banyak. Saya dapat dari dia dan itu lebih banyak ya punk, hardcore itu lebih banyak karena juga Karol sama Kucing deket kan maksudnya mereka sama-sama koleksi kaset juga. Sama koleksi kaset dulu. Kalau ngomongin skena zaman dulu Mas, waktu awal Something Wrong muncul itu skena hardcore-nya di Jogja sendiri gimana? Apakah masih baru banget atau baru banget ya? Masih campur sama punk, masih campur sama death metal. Masih campur. Acara juga bareng sama satu tongkrongan. Pertama kali acara hardcore aja itu yang itu ya, One Family One Brotherhood itu ya. Tahun 2000-an ke atas. Tahun di atas tahun 2000. Nah, kalau ngomongin era Something Wrong awal itu band-band yang sudah bawain hardcore Jogja sendiri ada nggak? Ada 3.
ada Sabotage. Yang pertama Sabotage. Itu Sabotage. Itu karena kita juga waktu itu juga pengen melihat Sabotage ya sebenarnya. Atau kita juga wah kita lebih dulu dia. Lebih dulu sih berapa bulan juga. Itu juga jadi influence kita gitu. Kita kenapa kita juga bikin ngomongin bikin hardcore nih. Ya, sekarang vokalisnya di Down for Life. Mana sih? Itu dulu Sabotage itu. Terus ada Depurum Head. Depurum Head itu satu tongkrongan di Lataga juga. Sebenarnya banyak sih, cuma yang kenal yang satu tongkrongan cuma itu. Yang lainnya ada sih beberapa, lupa. Ada yang bawain psikofitol, ada yang bawain. Tapi dulu kan masih rancu ya, ini mau ke hardcore atau mau ke apa kan? Kadang bawain band hardcore, kadang bawain band punk gitu kan. Zaman dulu kan baru kenal. Tapi yang ngomongin hardcore emang itu ya tiga band itu ya. Nah terus Mas Kucing masuk, terus kepikiran untuk merilis album sudah ada atau? Nah itu nyelengi ya itu ya. Nabung materi karena waktu itu kita udah bikin demo yang apa ya? Itu sebenarnya kita mulai bikin lagu dulu. Kita mulai bikin lagu itu setelah Kucing, karena sebenarnya waktu ada itu kita udah punya lagu 3 lagu dan kita ikut ke kompilasi United Underground. Itu masih ada Latu toh. Kita akhirnya pengen bikin lagu-lagu lagi, mulai ketika Kucing masuk kita lebih intens ke situ. Karena juga ibaratnya kita sudah lebih kenal gitu loh lagunya itu. Juga kita ayo bikin album lah. Udah bikin album, mulai nabung. Juga untung kita juga punya fasilitas studio ya waktu itu ya, yang seperti bisa jamming. Jamming sewaktu-waktu lah. Ya kumpul-kumpul, oke akhirnya kita ke Maestro waktu itu untuk bikin demonya. Maestro Studio waktu itu mereka juga baru uji coba. Jadi baru uji coba untuk mau bikin recording di studio. Jadi kita ditawarin sama Maestro itu sama Gosong waktu itu yang di sana, ayo coba di studio aja recordingnya. 4 track itu. Masih 4 track itu. Live 4 track. Suaranya raw. Omongannya rekam itu ya. Gedreng. Nah waktu itu kan kepikiran bikin album, terus kan beda banget tuh Mas kalau sama zaman sekarang lah. Orang bikin album akhirnya engko ngeboke ke Spotify segala macam gampang. Kalau promosi gampang. Kalau zaman dulu kan otomatis kepikirannya ketika merilis album otomatis harus punya fisik kasetnya. Iya, benar. Punya fisik kaset. Punya fisik kasetnya. Nah, zaman dulu itu di skena underground itu maksudnya dari samping Rong sendiri udah ada bayangan produksi kasetnya di sini atau di sini atau di sini gitu. Itu untungnya gini. Dulu studioku itu dia produksi kaset. Waktu itu Legion Loss. Legion Loss itu black metal. Itu rilisan dari studioku. Udah punya alat duplikasi sendiri. Ya, tape sama tape. Tape deck sama tape deck itu. Nah, itu juga akhirnya kita akhirnya tahu channel di mana cari kaset. Di mana kaset duplikat yang baik itu duplikat yang baik. Waktu itu juga udahlah, kita lihat dulu nanti kita bisa buat kaset yang bayangan kita waktu itu masih murah ya. Ternyata masih belum mahal banget gitu, masih seperti produksi masih mahal. Terus kita juga tahu ada Tropik di Bandung. Itu kita bikin di situ untuk demo, untuk duplikatnya demo 99 itu kita bikin perbanyak di sana di Tropik jadinya bikin di Tropik kita sana sendiri. Terus dibikin, terus covernya kita cetak di Jogja mesin toko kecil itu dulu. Cuma kertasnya HVS 100 gram. Dan juga waktu itu satu warna itu. Yang pikiran kita cuma keluarin album demo 99 ini untuk dedikasi buat Karel yang sudah meninggal. Jadi ya ini masih dia yang main drum gitu, jadi seperti oke kita keluarin ini. Dan ada satu lagu yang dia ngisi vokal ya. Ada satu lagu dia ngisi vokal. Itu lagu dia. Jadi ciptanya almarhum jadi almarhum itu udah berarti kita harus keluarin ini. Sorry Mas, di era ketika Mas Karel meninggal itu maksudnya di psikologis bandnya gimana? Maksudnya ditinggal seorang personil gitu.
maksudnya berat juga ya. Oh, berat. Buat saya berat banget. Iya. Dan saya sampai ngomong ke Andy waktu itu juga. Ini berarti bandnya bubar. Iya. Ini karena waktu kita juga mau bubarin bandku yang dulu, waktu bubarin itu yang nyemangatin Karo bilang itu. Itu sama-sama kan kita bertiga dari satu band. Saya bilang ini Budi kayak gini kan kita males ya ngeband. Karo bilang kita kan masih punya something kok. Ayo kita ngeband aja. Oke ya, akhirnya semangat di situ juga. Waktu itu juga oke, akhirnya ketika Karo nggak ada itu juga buat saya wah ini kayak udah ngeband lagi nih kita. Rasanya seperti itu, udah males ini. Tapi yang buat aku juga akhirnya kita ngomong ke teman-teman untuk ini kayaknya band ini harus diterusin ini. Karena spirit dia ada di sini gitu, ada di band ini gitu. Setelah keluarin, oke kita paksa keluar demo 99 itu ya. Kita paksa ini keluar, harus keluar ini. Itu habis itu oh ya, itu ternyata kita harus lanjut ya. Harus cari drummer biar band ini berjalan terus sesuai spirit dia dan mau dia gitu. Nek bubar ndak kayak Led Zeppelin. Bubar. Ya, itu juga ngedrop banget ya waktu itu. Waktu itu ya kita butuh waktu berapa lama Mas dari untuk materi recovery akhirnya yuk lagi ya pelan-pelan itu. Lama sekali. Lama sekali. Itu setelahnya kita itu main di Total Under. Gonta-ganti drum pas ya. Sebelum Karo meninggal itu kita main di terakhir di sini loh, di selatan itu. Itu main terakhirnya Karo loh, yang di Gabusan. Oh iya. Setelah itu kita main sama edisional lama sekali. Di Gedosono acara Gedosono dan itu juga buat kita sama Jogja Brebek. Jogja Brebek. Iya. Sama Tato juga. Itu nggak pernah feelingnya nggak pernah masuk waktu itu juga. Iya. Ya toh seperti perasaannya karena gimana ya? masih aneh toh. Iya, masih aneh. Iya, rasanya aneh. Itu juga saya masih ingat kita rolling nih, cari drummer. Iya. Jadi pas proses gonta-ganti drummer itu dari Mas Something Wrong-nya sendiri juga sekalian ini ya, maksudnya nyari chemistry. Benar. Iya, cari chemistry. Ya. Akhirnya jatuhlah ke Seto ya. Waktu itu dia masih SMP kayaknya. Masih SMP SMA. SMP ya. Seto itu masih SMP. Seto itu masih SMP. Mau masuk SMA. Mau masuk SMA dan dia udah punya band Barbel Junior gitu. Ngoper Bayasa. Bayasa. Terus kita tanya dia. Itu ada beberapa teman yang waktu itu juga bantu ya. Sebelumnya ada Yoyok, Sekidok, ada Tato, Brown Sugar. Terus akhirnya kita tanya Seto itu beberapa drummer bilang wah nggak berani gitu kita nggak gigit om nggak berani gitu. Akhirnya Seto sorry Mas nggak beraninya kenapa itu nggak tahu kurang tahu ya saya kurang tahu nggak rawani karena mungkin ini ya maksudnya saya sendiri nggak berani untuk menggantikan posisi almarhum Mas Kar, mungkin seperti itu atau mungkin perawaannya gentol-gentol. Berarti ya waktu itu juga kita pernah tanya Surya itu sama Yoyo loh. Dia tahu. Ya kalau Surya diajak sama SW kita udah punya bayangan itu ya mau ngajak Surya ya. Surya sama si itu tahun berapa Mas ngajak Surya? Lama itu ya. Sebelum Seto. Oh, rencananya mau ngajak Surya. Ayo, Surya gue. Surya masih ke SMA. Terus sama ya dikasih tahu. Cari yang lain aja biar Surya belajar dulu. Wah, karo sepupune. Ya wes akhirnya ke Seto sampai album terakhir ini. Itu Mas Seto itu berarti album demo 99 itu udah rilis. Terus dia masuk kita buat Get Off My Back. Itu yang rilisannya Napi Record itu. Ya, itu berarti itu album kedua. Ya. Itu tahun 2003. Setelah itu kita vakum lama sekali. Itu 2003
Terus kita mulai lagi sebenarnya di 2005 kita bikin materi baru ini. Ya, recording di nanti bridge. Setelah kamu pulang dari saya pulang dari Batam. Karena waktu itu saya setahun di Batam, terus kita bikin materi baru untuk itu vakum itu selama setahun sih. Kita tour di Malang nggak pakai syuting. Pakai Dewan. Nah, adik sepupu saya. Nggak terjadi. Pang juga. Dan jarang sekali kita main ya. Jarang. Bisa dibilang vakum. Loh itu One Family One Brotherhood itu toh. Aku masih di Batam toh. Pengen tahu gitu ya. Itu yang pertama One Family One Brotherhood aku nggak main karena aku di Batam toh. Nah itu pas itu nggak main. Iya. Tapi nggak ada kata-kata vakum sih itu nggak ada. Nggak ada. Jalan aja. Cuman nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Ya. Ah itu terus akhirnya kita bikin materi. Udah 2005 awal ya bikin materi, tahu-tahu ya kita sudah semakin ke sana, tahu-tahu 2006 ada gempa. Vakum lagi. Vakum lama sekali. Tapi 2005 itu materinya bahasa Jawa semua udah bahasa Jawa 5 lagu gitu ya, bahasa Jawa semua. Itu kita mau ada main ya. Harusnya ada main itu. Terus ada gempa itu terus semua berhenti semua. Dan waktu itu juga akhirnya kita terbengkalai rekornya, nggak tahu ini yang 5 lagu ini diapain. Nah itu kan 5 materi yang direkam buat demo itu kan bahasa Jawa semua. Itu kenapa memutuskan untuk akhirnya nganggo bahasa Jawa, Mas? Waduh, ya cuma kepikiran gitu aja pengen bahasa Jawa. Apa mungkin dulu saya sering dengerin lagu-lagunya Lemontris Gomblo itu versi bahasa Jawa, cuma pengen tapi bahasa Jawa. Secara emosi penyampaian apakah luwih los ketika dinyanyikan di bahasa Jawa atau gimana? Maksudnya lagu-lagu yang something wrong ya. Ketika misal nemu tema ini nang bahasa Jawa luwih iso. Wah iya, bisa. Jelas. Ya dan memakai bahasa Indonesia daripada misal kan pakai bahasa Inggris pakai fak tapi bajingan gitu kan lebih enak kan Mas. Ya lebih kroso oleh ngomong. Ya benar. Jadi los ya. Terus akhirnya rilis di Nesu itu 2010. Iya. Itu kita semangat lagi itu setelah 2008 ya. 2008 yuk ini diselesain, terus ada tambahan lagu. 2007 ya. 2007 itu ngajak Citra untuk kita Mortal Scream waktu itu juga. Mortal Scream sama Mistis. Mistis. Terus kita lanjut 2010 rilis dipakai album Nesu. Nah, periode 2000-an sampai 2010 sebelum album Nesu itu keluar, terus sempat Something Wrong vakum. Kalau mas-mas Something Wrong tuh ngeliat di era 2000 sampai 2010 tuh skena hardcore di Jogjanya sendiri gimana? Banyak band-band baru. Wah, Mas bergejolak, keren sekali. Banyak sekali sempat hits tuh dulu hardcore. Dan sebenarnya itu kayak gelombang ya, maksudnya kayak gelombang itu kita ada di 3 gelombang ini sebenarnya. Kalau Something Wrong kan bisa dibilang di gelombang pertama. Gelombang pertama, ya ini first wave ya. Terus akhirnya kita di second wave-nya kita juga ikut di album kedua itu. Nah, yang habis itu ada yang third wave-nya, yang gelombang ketiga itu mulai keluar kita ada di 2010 itu pakai album Nesu itu. Ya tau gitu waktu boomingnya subgenre hardcore yang Bedon Bedon itu kita mulai di situ dengan keluar di album Nesu itu. Ya sebenarnya momennya lumayan sih. Dari apa ya, maksudnya dari kemunculan gelombang-gelombang baru itu apakah dalam penggarapan album Nesu itu juga ikut mempengaruhi, Mas? Mungkin dari sisi musiknya atau apa gitu, atau Something Wrong tetap bertahan di old school. Iya, kalau stylenya tetap ke situ. Cuma tambahan ya mungkin kami saya lah suka dengerin thrash metal. Aslinya seneng thrash metal. Ada sentuhan-sentuhan di situ. Istilah sananya crossover ya, mulai ke situ. Ya itu pengaruhnya juga itu kenapa kita juga ngajak Citra ya, maksudnya seperti ada dukungan dari Trek yang suka lead gitarnya itu dia anak metal.
dari dulu itu memang anak metal. Dari itu teman saya SMA. Iya. Temen SMA. Iya, saya belum bisa gitar, saya sudah ngekru dia. Dia udah mahir. Oh, dia udah bawain Metallica, Iron Maiden itu. Saya bawain gitarnya. Teman saya SMA atau saya bawain gitarnya gitu. Kalau pas pentas itu perpisahan. Kalau misalnya SMA saya yang mesenin studio, bawain gitarnya dia. Iya. Ya untung masih ketemu di masa tuanya gitu, maksudnya setelah itu masih ketemu di kita bisa jadi satu band gitu. Iya. Nah, ngomongin Something Wrong, terutama Mas Supik sama Mas Randy kan juga terlibat di tim produksinya Segidok. Ya. Itu mulainya tahun berapa Mas? Dengan berdua? Kalau saya sejak awal. Sejak awal? Iya, saya sejak sebelum ada Segidok saya sudah sama mereka sebenarnya. Oh, ya. okay. Saya waktu itu karena masih ingat Yoyo itu latihan di Nataga ya. sama Brutalkop. Ya, waktu itu terus saya kenal sama Karol. Ya. Nah, di situ saya kenal sama Bandis, ya, sama Richard di Karol. keluarga saya dan saya kenal. Iya. Nah, waktu itu juga kadang-kadang Bandis juga datang ke sana terus pertama Bandis punya band sebelum Segidok itu waktu itu namanya Lampu apa? Iya. Dia buat itu yang main-main terus dia bilang kamu aku ya oh ya bilang tak bantu nanti karena Bandis waktu awal-awal Segidok terus akhirnya jadi Segidok gitu ya. Setelah Lampu itu cuman bikin stiker kayaknya band gawe stiker terus bandnya kapan mainnya karena mereka main pertama itu sudah jadi Segidok tiba-tiba udah jadi Segidok. Main pertama toh belum itu di Saidan loh itu masih Lampu toh. Di Piri toh. Bukan yang di Pitulasan itu loh. Udah Segidok itu. Oh, udah Segidok itu udah ada ya kok. Oh iya. Iya. Nah itu Bandis dulu seling saya kru tapi saya juga bawa bass studio. Ya. Bassnya studio dipakai Bandis. Ya. Itu dari awal itu akhirnya sebelum ada Yoyo masuk Sudah di tim produksinya Segidok lah. Di tim produksinya Segidok terus itu juga ada Rimon kebetulan dari juga latihan di studioku tapi bandnya lain. Terus ada Lili juga bandnya lain yang di studio. Berarti saya kenal semuanya itu sebelum ada Segidok. Jadi sebelum kenal Lili juga sebelum ada Segidok, kenal Rimon juga belum sama Segidok. Nah, ketika berjalannya waktu di Something Wrong juga sebagai tim produksi Segidok itu maksudnya ada ketentuan khusus nggak maksudnya karena kan jadwalnya kan pasti ya kalau dulu pas waktu masih nge-crew kita nge-crew kita bisa izin semaunya ya kalau kita Something Wrong main kita izin gitu. Waktu itu karena saya waktu itu jadi masih ada di kru masih ada kadang-kadang untuk di tim produksinya ya kita masih oke untuk membagi waktu waktu ke Something Wrong langsung jadi aku izin aku nggak bisa nge-crew aku langsung main sama Something Wrong tapi ketika sudah mulai karirnya naik jadi seperti saya ada di road manager ini di era 2005 2006 lah saya ada di road manager itu jadi susah nggak enak maksudnya seperti karena ini bukan kayak kru yang nantiin gitu loh. Karena waktu itu memang juga lagi banter-banter ya. Iya. Jadi seperti padatnya ini juga jadi Something Wrong agak sedikit juga jarang main. Ada tawaran ketika itu tabrakan sama Segidok kita nggak bisa main. Karena dua-duanya dari situ. Jadi kayak namanya aku izin gitu, aku nggak ikut. Kamu aja yang main. Itu juga wah ini mendingan nggak usah aja tuh jadi ya pertimbangannya susah ya itu karena waktu itu ya jadi kerja sebenarnya dari era 2010 kita rilis album ke sananya itu kita jarang main Segidok juga baru rame baru main terus kita juga ada di situ jadi banyak tawaran mas main gini waktu launching pun kita izin kita izin launching album itu ya itu karena ke Amerika ke Makassar Malang Makassar ya Makassar tapi
kalau ngomongin band dengan kondisi yang seperti itu, untuk Something Wrong sendiri apakah itu merupakan sebuah apa ya? Kan pertemanannya sudah lama ya Mas, dengan Mas Ucing, sudah lama. Apakah dengan adanya permasalahan itu apakah menjadikan gimana gitu? Enggak sih. Enggak, sama tahunya ya. Ya, kita sama tahu. Kerja cari duit. Ya, kita sama tahunya. Dapur, masalahnya dapur. Bukan dapur perlu dicon. Kita nggak masalah nih yang dengan masalah kayak apa ya, kita nggak bisa main terus akhirnya ya oke aja, maklum aja seperti karena masing-masing saling menghormati. Iya, saling menghormati kok apa ya, Nyambut gawe. iya namanya kerja ya. Nah, balik lagi ke era album Demo 99 Mas. Iya. Itu zaman dulu sistem kita mempromosikan rilisan itu gimana Mas? Something Wrong sendiri. Ya itu tadi yang sebelum dibikin official ya. Ya, sebelum rilis official. Udah bocor dulu di Banyak orang. banyak orang. Di kopi teman sendiri ya ya. dulu. Tempatnya Karel saya kan buat tongkrongan kan dia bikin cover sendiri. Dan dia punya double deck. Dia punya double deck. Terus direkam, dibawa temennya, dibawa temen, terus sama temen dikopi lagi, nyebar, Ketok tular itu. ketok tular. Itu juga waktu itu kita bikin poster ya, Ceng. Kita punya poster lah itu. Poster Something Wrong itu. poster promo. Poster promo. Yang promo. Demo 99. Kita udah bikin poster Kita juga bikin itu maksudnya buat promo kita bikin poster sendiri. Terus bikin lempati. Tempel di jalan. Di mana di jalan itu kita tempel-tempel itu posternya. Dan kita penjualannya nitip di Tingkat Kota Mas sama sama Zaman. Ya. Kota Mas. Oh, yang Demo 19 Oh, belum. belum ya? Itu yang kita make back. Oh, yang benar. Demo 99 belum. Ini ya. Karena Kucing waktu itu punya temen Lapak. apa di kaset Beringharjo. Zaman itu. Ya. Beringharjo kaset second itu saya titipin sana. Ternyata lumayan laku. Itu berapa kopi Mas? Demo 99 yang official rilisnya? 100. 100. Ya kita 100 loh. 100. Sebenarnya cuma 100. Dan itu tidak diproduksi Enggak ulang. diproduksi ulang. Jadi Karena yang dapat 100 itu benar-benar punya limited Iya, limited album edition. pertama Something Wrong. Iya. bukannya di limited album. Limited album. 100 kopi. Karena memang suaranya Ya 4 track. Patrick gitulah. Bisa dimaklumi Iya. zaman. Maklum ya zaman dulu. Itu Perjuangan. kayak apa ya, antara frekuensinya kalau tak bilang kelet gitu. lengket. Kalau didengerin gumpal di sini gitu, jadi nggak seperti Nggak stereo. Terus maksudnya nggak melebar gitu loh, seperti sekarang kan gini ya, pokoknya di gambar itu jadi gini loh, buder gitu loh, budak gitu jadi gitu. Ya tapi itu nek menurutku malah apa ya? Artefak gitu. iya, itu 100 suasananya kopi. gitu, bener 100 kopi itu suasananya emang cuma Kalau gitu. ada pengen bootlegnya ada sabut. Pengen rekam masih ada. Masih. Versi bootleg punya, versi official Masih punya. Bootleg punya. Bootlegnya dulu cuma Kopian. foto-foto live ditempel-tempel di Ditempel-tempel. fotokopi, tempel-tempel jadiin model cover kaset Ya, gitu. ya. Terus di fotokopi ulang disebar. Ya, gitu. Sama Karel tuh yang nyebar. Iya. Bootleg. Nek zaman dulu berjejaringnya gimana Mas? Sama teman-teman sin dari luar kota gitu. Surat-suratan ya. Surat ya, surat Sama menyurat. yang kalau ngadain acara itu Ya. datang nongkrong bareng terus gantian misalnya datang gitu. Sama telepon paling. Iya benar, via telepon. Via telepon, ada nomor telepon itu ada ya lebih rumit tapi sampai ya. Iya. Effortnya itu kita kan luweh zaman iya, C itu. benar. Jadi itu seperti Telepon kirim. Semangatnya. Perjuangannya terada. Iya. Terus 2005 ngumpulin materi akhirnya ngesu rilis di 2010. 2010. Itu total berapa lagu Mas dalam satu album? itu nus itu 10. 10 lagu ya. Nah, Itu Mas Seto semua yang ngedrum ini? seto Seto semua, ya. yang ngedrum seto semua. Itu sama Pak Teng. sama Pak
Pak Ting ikut ke drum. Iya. Enggak lah. Editing. Enggak baik. di make up dikit. Iya. Karena gini ya. Enggak dikit banget. Karena masalahnya itu recording di tahun 2005. Iya. Terus akhirnya kita masukin waktu itu Pak Ting pakai programnya apa tuh? Wendo ya. Windows zaman-zaman Windows. Wendo itu ya. Pak Ting yang untuk mixingnya Pak Ting itu. Mixing masternya Pak Ting. Apa di studio mana itu? Di studionya Segido. Oh iya. Mixing masteringnya. Mixing masteringnya di situ. Jadi Pak Ting masukin ke sana itu kayaknya mungkin drummernya langsung detail mungkin. Maksudnya dongcol gitu loh. Rekamannya di Bridge Studio. Tempatnya Mas Keno. Mas Keno itu pakai full edit itu. Full edit ya. Begitu dimasukin ke Wendo mungkin enggak rontok. Enggak tahu yang kakinya yang do copot atau tome do copot enggak tahu ya. Jadi ada yang ditambah sulam sama Pak Ting. Jadi ya itulah akhirnya di finally keluar di 2010 di album Nesu ini. Soalnya yang juga seadanya. Memang seadanya ya, kita yang penting spiritnya keluar gitu. Itu dirilis sendiri atau kerjasama sama label atau apa mungkin itu self release ya? Self release tapi kerjasama karena kita bikin box set. Itu kita bikin box set jadi yang distribusi sama produksi merchandise-nya itu sama Slacker. Ya. Terus raw material box set itu sama kita disupport sama Kimling dari Lamjaya. Yang untuk karton-karton untuk materialnya. Box. Terus artworknya kita juga dibantu teman-teman Perupa Jogja itu ada Pandu sama Bodong. Ya itu tadi sebenarnya Something Wrong ini suka mengadakan kolaborasi. Ya. Iya. Pemeran pertemanan dan saling ngoyo gitu. Repoti tenang. Waktu itu saya juga tanya karena waktu itu Kimling juga lama udah ngeband. Dia dulu punya band gitu loh yang Lamjaya, yang ownernya Lamjaya ini. Lamjaya itu packing industri ya. Dia di bagian packaging. Packaging. Terus saya bilang, kamu mau nggak support band underground? Support apa? Ayo kamu kan punya packaging, buatin aku packaging gitu. Oh ya mau. Nah, terus akhirnya dia buatin packagingnya yang itu juga kalau kita rupiahkan lumayan. Itu boxnya itu cover. Iya, karena seto itu ada di percetakan kan, seto ada di apa namanya itu? Percetakan. Ya namanya advertising gitu ya. Advertising, advertising dan dia udah hitung gitu. Tek ini butuhnya kamu butuh buat box set ini loh. Butuhnya banyak loh untuk ininya. Itu berapa kopi Mas? Sorry, ininya rencana bikinnya ini. Rencana kita banyak itu sebenarnya. Kita sudah siapin waktu itu ada 500 pack itu sudah siapin sebenarnya. Tapi waktu itu akhirnya berhubung juga karena kita ada plotter ya, maksudnya ada berapa dulu buat itu total cuma bisa jadi 150. Rilisnya 150. Iya. Kalau penggandaan CD Pro kan minimal 500 ya? Ya bisa 1000 ya. 1000. CD-nya udah kita gandain 1000. Ya, 1000 karena itu waktu itu 500 sama 1000 harganya beda dikit. Iya. Nah, itu juga akhirnya kita disupport ya, akhirnya jadi box set. Terus aku tanya ke Slacker ngajuin proposal, maksudnya bukan proposal tapi ngobrol sama ownernya sama Diana. Oke kita mau support apa aja sih isinya waktu itu pokok yang ini yang terus maunya isinya apa aja Mas? Aku maunya ini ada korek, ada pink, ada ini, ada flag bendera gitu. Oh ya nanti kita ngobrol, terus aku ngobrol sama Diana sama Rokok itu juga. Waktu itu yang manajerin Something Wrong itu Jepang, Imam Jepang. Akhirnya ngobrol, oke jadilah project itu. Yang waktu itu juga senang sekali gitu loh maksudnya. Ada box set gitu loh maksudnya seperti yang wah kita punya box set gitu. Enggak cuma rilis CD aja gitu. Akhirnya ada box set. 150 box set. Iya, nah, terus CD itu apakah dijual terpisah juga atau sisanya kita repack, dipakai CD gitu.
tapi kebanyakan Digipack. Digipack ya. Masih ada yang dijual. Tapi kita lebih ke apa ya? Enggak melulu dijual ya sebenarnya. Kadang dikasih ke teman. Itu lebih ke situ ya. Nanti kalau ada yang berminat itu cuma kita jual 10.000 rupiah atau 20.000 rupiah ya. Bisa sama Coffin ya, Coffin masih sampai sekarang masih berarti masih ada beberapa gitu yang kita juga semua materialnya memang masih ada sisa kan ada bookletnya juga gitu terus kita alokasikan ke CD pack itu era Mas Seto ya berarti era Seto. Terus berganti ke Mas Surya berarti atau sebelum Mas Surya ada ini sebenarnya kita waktu itu juga Seto itu sibuk juga waktu itu di advertise dia kerja akhirnya kita pengen apa ya ngajak orang yang bisa adisional iya dan Seto ngomong juga dia ngomong aku sibuk setelah dia lahir putranya dia udah berkeluarga dan dia kerjanya lagi rame terus dia ngomong aku nggak bebas kurang bisa membantu lagi terus akhirnya kita nyari additional terus sempat kita ngajak Obed ya dari Zoo dari Zoo kita pernah main sama Obed terus akhirnya kita pinjem Surya waktu itu masih pinjem dari Morning ya. sama handphone sampai terus kesininya sering sama Surya terus akhirnya aku ketemu Seto waktu itu di workshop dia bilang kalau aku nggak bisa lagi support kalian di musik gitu maksudnya seperti aku nggak bisa di musiknya lagi aku support kalian di artwork aja atau graphic desainnya aja oke nggak apa-apa sampai sekarang masih jadi kalau diomongin something wrong itu ya Seto juga masih something masih SW juga tapi dia ada di artwork ada di graphic design berperan di bidang yang lain nah dari 2010 album Nesu itu berarti album ketiga dan belum ngeluarin album lagi toh Mas? Iya belum ini rencananya ini remake itu tadi remake ini ya apa lagu-lagu lama karena juga kita pengen mengenalin Surya ya sama generasi sekarang kan belum tahu lagu-lagu dulu nah ini kan Something Wrong kan barusan rilis collapse dengan Heaven Hell foto-foto Hell Electro Hell collapse dengan Electro Hell ngerilis single merchandise terus akhirnya kita dukung dengan single dan yang itu kolaborasinya itu merchandise dan video klip terus didukung dengan singlenya itu single yang berarti single yang remake dari album yang album dari 2003 dari album Gitomo Effect. Nah itu rencananya ke depannya berapa materi Mas yang akan dimasukin ke album remake tadi? Yang pulang album remake itu tadi. Itu antara 13 mungkin ya. Sekitar 13 lagu itu. Prosesnya sudah sampai? Kurang take gitar sama vokal. Sama mungkin ada handy atau apa juga ada teman-teman kolaborasi yang ingin ngisi di situ mungkin juga mungkin ada. Kita mau ngadain lagi undang teman untuk ngisi di situ mungkin itu juga next ya. Sekarang yang penting kita yang ke gitar kedua sama vokal. Habis itu mungkin nanti ada kolaborasi kita masukin selanjutnya. Nah, dari 2010 ke ini 2021 akhirnya rilis remake collapse dengan Electro Hell. Otomatis kan ada penikmat baru ini Mas. Mungkin dari dia lihat YouTube apa segala macam udah ada interaksi dengan anak-anak muda yang menikmati musik Something Wrong sekarang loh. Saya malah sering dimarahin sama orang tuanya. Itu yang karena lirik-liriknya. Aku yang anak-anak muda itu yang anak-anaknya teman saya gitu maksudnya yang
meskipun itu juga umurnya di bawah saya, tapi masih main gitu. Dia udah punya anak yang dengerin Something Wrong gitu. Terus akhirnya dia komplain ke saya. Itu anakku sekarang miso-miso nyetel lagumu banter miso-miso kayak ini. Sorry yo, aku langsung bilang itu kurang tulisan parental advisory ya gitu. Ya itu mereka dia bilang SMP gitu. Juga itu kemarin ada anak yang dan itu akhirnya orang tuanya ini bandmu kok ini ya itu. Jadi kita dari situ punya ini ya gambaran ternyata memang ada anak-anak muda yang maksudnya yang masih SMP atau SMA yang dengerin kita ya kita minta maaf sebenarnya lagu-lagu yang dia klarifikasi ya itu sebenarnya bukan masalah kita cuma mau miso-miso tapi juga menunjukkan kalau ini loh bahasa Jawa itu ada kayak gini gitu. Ada sifat apresiasi kemarahan aja. Apresiasi kemarahan ya gitu kalau dituangkan dalam musik underground hardcore punk gitu ya gitu. Kalau bahasa Inggris kan nggak ketara misalnya. Iya. Itu seharusnya aku bilang sajane padha wae. Makanya filmnya itu saya juga masuk. Saya juga ngomong ke teman saya, ini harusnya dia dengerin musik yang luar pakai bahasa Inggris atau itu juga miso-miso kamu juga cuma nggak tahu. Nah justru itu dia bilang gitu, ini di style keras-keras. Ketika dia tak marahin, dia nyetel musikmu keras-keras. Itu untuk seperti protes ke orang tuanya. Gitu. Aku bilang oke. Itu nggak cuma 1-2 orang ya yang gitu sama saya. Di Beat Rebel dimulai dari situ. Beat Rebel sampai anaknya masih SMP padahal itu. Itu dengerin musiknya pas habis dimarahin ibunya nyetel Rausan itu. Wah. Judulnya Rausan itu. Hebat ya. Kalau pas performance, kalau pas habis nge-gigs kemana terus habis nge-gigs itu ada nggak maksudnya yang umurannya wis caca saiki akhirnya yo ngobrol apa konsultasi banyak ya. Kita misalnya pastor kemana, pastor kemana sama tiga misalnya. Itu juga anak-anak muda yang kadang-kadang nonton kita atau seperti itu malah waktu di Ungaran itu ada yang panitianya yang panitianya waktu kita main di Ungaran waktu itu panitia di event organizer itu ngomong ke kita kalau Mas aku tahu Something Wrong dari bapak saya loh Mas. Basikan kok banget. Bapak saya suka Something Wrong Mas bilang itu saya minta foto dari generasinya lumayan maksudnya berhasil kan? Iya, lumayan ya. Ternyata oh iya loh ya bapak saya senang Something Wrong Mas. Terus ada juga dulu cerita keponakan teman saya sebenarnya. Saya udah gede, udah dia masih SD terus ya. Tahu-tahu ponakannya ngomong itu loh. Saiki ponakanku tatone bandmu lu. Sorry. Dari itu juga ada cerita kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin regenerasi sebenarnya kita juga senang ketika ada band baru ya, maksudnya kayak ada sampai terbeefnya hardcore yang masih seperti ada band-band yang baru yang sekarang masih Tudai, Paku Hantam ya bagus-bagus. Kuda Besi terus ada Serigala Malam. Itu kita merasa senang gitu dengan sekali. Ada penerusnya gitu penerusnya ada yang meramaikan musik gitu. Dan tujuan kita memang sebenarnya lebih bermusik gitu. Ya, nikmati bermusik gitu. Kalau anak-anak muda sekarang yang sudah ngobrolin ada beberapa yang ngomong industri musik itu udah mati gitu. Saya nggak mau gitu. Seperti jangan mati lah. Seperti dipukul apa saja dengan keadaan dan kondisi jangan sampai mati musik itu jangan sampai mati karena itu juga ya bisa ngerasain loh kalau nggak main musik karena musiknya ya waku ya mungkin mati makanya itu cara berekspresi manusia kan mendengarkan salah satunya itu mendengarkan
benar. Iya. Nah Mas, pernah nggak waktu dari awal Something Wrong sampai sekarang, kan bisa dibilang Something Wrong kan salah satu, kalau ngomongin nggak cuma skala lokal tapi juga secara skala nasional kan salah satu band yang hardcore yang legend gitu. Dari situ pernah nggak? Itu pernah nggak berarti zaman dulu lah, kita ngomongin di era 2010 waktu Something Wrong mungkin lagi aktif-aktifnya gitu. Ada tawaran label atau apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. So label lokal ya. Album kedua kita sama Napi Record. Tapi itu menurut saya album itu sangat berpengaruh ya. Maksudnya band-band baru, band-band generasi selanjutnya lah, generasi selanjutnya banyak yang pakai bahasa Jawa. Ya betul. Dari 2010 ya. Era-era segitu kan banyak yang pakai bahasa Jawa juga. Setelah itu ya, memang kita pengaruhnya di situ. Si Something Wrong menjadi referensi band-band era setelahnya. Iya, benar. Kemungkinan itu. Dan itu juga tapi emang gitu Mas. mulai menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa atau seperti mereka berani berekspresi dengan bahasa Jawa gitu. Tak pikir di era itu juga banyak band yang pakai itu ya. Nah terus balik lagi ngomongin ke akhirnya Something Wrong di tahun, nah itu kepikiran untuk meremake single-single dari album terdahulu itu sajane kapan Mas? Tepatnya ini muncul ketika apa ya? Ini baru tahun yang lalu ya. Sebenarnya Hendy yang pengen. Iya, karena kita diem aja dengan era digital sekarang ini itu kita diam. Ayo ini kita belum belum ditanggapi serius gitu. Terus aku ngomong, ayo ini kita upload lah lagu-lagu kita ke platform digital karena memang zamannya sekarang itu semuanya lewat situ untuk bisa mengenal satu karya satu band-band lainnya. Tapi teman-teman kayak kurang pede karena memang ada kekurangan di audio lah. Audio. Akhirnya tergelitik juga ada. Oke, saya remix band. Kita bisa mengenalkan karya kita gitu loh. Dengan audio yang lebih fresh mungkin. Terus drumnya juga beda. Kebetulan kita juga pengen mengenalin ke chemistry-an kita sama drummer baru ini. Ya dan itu juga waktu anak-anak akhirnya juga ini juga mungkin sebagai trigger gitu. Saya pengen yang lagu ini juga akan nanti untuk nextnya itu setelah ini jadi itu ada trigger juga buat bikin album baru, lagu-lagu baru lagi. Semacam pemanasan. Iya. Benar. Pemanasan seperti itu. Terus kalau soal pemilihan singlenya Mas, kan 3 album berarti ya? Dari 3 album itu akan di remake, itu pemilihannya apakah internal Something Wrong atau minta pendapat circle-nya Something Wrong? Internal sih, internal. Kita ngobrol. Ini enak ini ini. Itu juga basicnya karena kita sering main ya. Iya, itu lagu yang sering kita main dibawain. Kalau aransemennya Mas, apakah ada perubahan yang banyak atau? Perubahan ya pasti. Tapi perubahan jelas itu dari beatnya ya, dari perubahan itu moodnya juga, terus terutama karena kalau drum kan berpengaruh banget ya. Sebagai drummer Mas Ari pengaruh besar gitu. Itu termasuk rohnya dari situ gitu kan, bisa ngerasain. Nah itu jadi udah berubah juga. Nah ngomongin tadi Mas, akhirnya punya tanda kutip kesadaran untuk masuk ke digital, apakah salah satu faktor penentunya banyak yang upload materi-materi Something Wrong itu nong YouTube kan aneh banget Mas. Iya benar itu. Masuk. Iya, maksudnya apakah karena pertimbangan itu atau enggak sebenarnya kita pengen upload ke platform digital gitu. Cuman karena audionya enggak seperti itu. Cuman pada dengerin itu wah kita nggak ada di situ. Jadi kita pengen juga. Ada beberapa yang tanya juga. Ada beberapa tanya. Dengerin ini nggak ada ya. Sampai nggak ada sih di platformnya di kita buatlah. Ya pengen.
tanya lagi buat lah pengen terus jadi juga ini pada tanya banyak teman-teman banyak karena ya gimana itu zamannya juga mungkin kita harus ikutin karena semuanya sekarang dengerinnya ya via benar. Tapi rencananya si album remake tadi akan dirilis fisik tentunya. Tetap sih kalau kita pengennya fisik kayaknya harus ya. Kalau secara ininya secara programnya memang nggak ada. Awalnya programnya udah ini memang kebutuhan untuk platform digital. Tapi setelah melihat hasilnya kita mani-mani kalau nggak ini kita kan udah kebiasaan ya. Walaupun limited edition gitulah. Limited edition berapa lah gitu. Kita tetap mau rilis fisik ke situ. Terutama juga karena kemarin dari studio yang kita pakai terus itu ada chemistry-nya di situ yang seperti memang old school ya studio itu White Nika itu memang rocknya orang-orang dulu ya gitu ya juga berpengaruh banget. Kalau ngomongin teknis pas recording Mas, jenengan punya kayak Mas Hendy gitar, Mas Sutik bass, apakah aku pengen sound-nya ngene iki gitu. Apakah sespesifik itu atau gimana Mas? Secara kan jenengan berdua kan juga terjun di tim produksi kan juga lama ya. Itu jelas ya. Karena semakin kesini kan kita juga semakin belajar. Tapi tetap keterbatasan. Kebetulan sekali karena saya suka sound yang tetap lama seperti Warzone, Ruby Slow seperti itu. Itu soundnya tetap enak didengar dan ada sentuhan-sentuhan kayak thrash-nya kayak Iron Regan yang baru-baru kayak Municipal Bass itu tetap soundnya tetap old school gitarnya. Nah, itu kita arahnya saya wah ini enak, ini cocok ini dengan tapi minimal karena kan sekarang era digital ada temper, ada fraktal macam-macam kita nggak ketemu di situ. Kita tetap pakai ampli. Jadi secara teknis recordingnya tetap pakai ampli direct sama miking gitu seperti biasa. Tapi akhirnya puas Mas dengan udah rekamannya udah belum gitar belum puas. Tapi gitar belum kalau maksudnya garis besarnya udah ya, tapi kan belum diolah sampai mixing gitu loh, masih raw belum diolah di mixing. Maksudnya kalau saya mumpung ya sebenarnya karena mumpung ini juga dengan di studio yang memang bagus recording yang cita-citanya karena itu cita-cita saya juga pengen recording di situ di studio White Nika itu saya juga apalagi saya sekarang pakainya lebih ke kalau something wrong lebih ke aktif pickup ya. Biasanya saya lebih ke aktif pickup gitu. Saya pengen ini aktif, bassnya pakai aktif, tapi juga nggak terlalu modern. Jadi saya masih pengen seperti nggak terlalu modern dengan beberapa sentuhan dari digitalnya jangan terlalu ke sana gitu. Saya ngomong sama operatornya sama Mas Gendel. Saya pengennya tetap old school meskipun saya pakai pickup aktif dengan kondisi yang sekarang tapi tetap pengennya juga old schoolnya masih dapat gitu. Itu kenapa saya pakai headnya pakai Trace Elliot. Pakai Trace Elliot. Lawas. Iya, pakai Trace Elliot. Yang itu buat sekarang jarang saya nganggo. Itu buatan tahun 85. Saya headnya itu saya bawa dari waktu itu beli sama vokalisnya Blackwood dari Australia saya bawa. Itu soundnya jadi masih kelihatan old schoolnya, tetap kelihatan old schoolnya meskipun waktu dengan pickup yang saya di endorse sama gitar carving itu dari gitar carving Jepara itu masih soundnya masih enak gitu ya nggak seperti
baru banget ya. Kalau dari Mas Kucing sendiri sudah take belum Mas? Belum. Take ya. Ya, nah kedepannya itu kan karakter vokal kan suara Mas Kucing zaman dulu sama sekarang kan pasti beda. Iya, beda. Itu kalau dari Mas Kucing sendiri apakah akan berusaha nyamain dengan rekaman yang lama atau enggak akan memunculkan ya sekarang? Ya kalau bisa karakter yang sekarang nggak apa-apa dipakai. Kemarin juga yang pengalaman dia di record yang Living in Hell. Yang kemarin itu. Ya luar dia sebenarnya. pengen ini gitu jadi seperti pengen explore gitu. Itu kemarin apa? Yang Living in Hell itu kan berarti take-nya live. Ya. Live. Cuma upaya kan ngambilnya belakangan. Oh iya. Itu pas take vokalnya itu revisinya banyak kan? Maksudnya ketidakpuasannya Mas Kucing dengan hasil rekamannya itu Ya. maksudnya pas rekaman. Oh iya. Mas kurang take lagi gitu. Ya ada beberapa lah gitu. Beberapa yang ini kurang gini, ini kurang gini gitu. Dan itu kedepannya kan dijadikan patokan untuk take selanjutnya. Iya. Betul. Karena itu beda ya lagunya sama yang di 2003 itu. Aransemennya beda. Aransemennya baru. Iya. Nah, ngomongin lagi soal kedepannya Mas, Something Wrong sudah berusia 97 berarti 24 Ya, tahun. besok September itu 24 tahun. September 24 tahun. Ya, 24. Apakah ada ini semacam party atau apa gitu? Kalau Sudah saya kepikiran ataukah pengennya rilis ini tadi. vaksin ini ya? Vaksin itu. Itu karena kalau menurut pengalaman akan lama loh. Ya. Prosesnya akan lama. Ya. Jadi ketika ngomongin kalau di 24 tahun besok ya itu semoga ini rilis yang di tahun 24 ini. Ya. Itu aja kita rekod itu udah setahun yang lalu 2019 ya. Ya. Proses recording ini ya. 2019 itu Nyicil. Anu lagi 2019 kita itu bulan-bulan Oktober ya. Oktober. Kita mulai masuk itu. 2019 Oktoberan itu mulai masuk, mulai take gini terus akhirnya Mas Jaduk Sido. Itu toh. Mas Jaduk Sido itu bulan Desember atau apa ya? Lupa saya sekitar itu. Terus kita harus break dulu loh. Itu kan ngayuh jazz itu loh. Nah itu terus kita break, nggak bisa recording dan lama. Nah terus saya udah telepon, ini bisa take kapan? Oh iya Mas, nanti bulan Februari Maret kalau oke kita juga mau take. Oke. Terus kita ngabarin mau take. Pas kita mau take plan demi jadi wah serasi dokumen lagi akhirnya waktu itu sambungnya di proyek ini yang sama ini ya akhirnya itu memantik untuk mungkin bulan Maret ini kita mulai take gitar lagi. Kemarin sudah ngobrol sama Mas Gendel untuk mulai lagi proses lagi. Kalau soal artwork udah kepikiran atau belum? Cover segala macam. Saya artworknya udah ada perupa yang mau bantu. Iya. Mungkin itu udah kita kemarin saya bikin sama Aris Manyul itu. Vokalisnya Blackwood. Itu nanti yang untuk artworknya. Apakah sudah tersampaikan aku konsepnya pengennya gini? Belum. Sebatas obrolan. Makasih Mas. baru ngobrol. Aku pengen besok covernya SB yang album ini kamu yang kerjain. Kowe sing garap yo. Oh ya apa? Nanti ngobrol selanjutnya udah jadi ini nanti akan seperti ini. Karena asik juga kalau itu masih juga karena basicnya dia drawing. Benar. Drawingnya juga itu juga bagus itu. Maksudnya seperti klop sama kita dari 2010 ya. Nah, yang Living in Hell kemarin kan yang ngedrum Pian. Berarti yang materi Living in Hell itu yang mau masuk ke album besok itu remake itu
yang materi masuk juga iya ikut masuk yang maaf sebenarnya mau ngajak Mas Ari untuk kolaborasi juga. Tapi gini Mas, saya merasa belum sampai belum banter-banter banget. Enggak karena kita band yang menyesuaikan. Jadi maunya gimana lah gitu. Kita sebenarnya pengen ngajak Mas Ari untuk kolaborasi yang belum jadi. Sebenarnya yang karena kendala ini loh, kendala pandemi, kendala ini. Semuanya sing udah di planning udah jadi jadi kacau itu rencananya maaf terus terang kita pengen yang lagu ini yang dibuat dari Frogstone ini yang dirilis sama Frogstone kita pengen ngeluarin lagu juga gitu loh yang kemarin collab sama Frogstone itu kita pengennya ada singlenya ada singlenya dan mau ngajak gitu tapi ya cuma ya wih Mas maaf besok siap Mas tapi bisa diatur sih iya untuk next mungkin untuk project next masih ada siap monggo diselani monggo kita bisa diatur loh gampang karena kita pernah ngobrol itu waktu itu udah lama di Liquid masih ingat itu iya benar masalah itu pengen ngajak kolaborasi. Nah kalau ngomongin merchandise Mas, dari zaman dulu sampai sekarang menurut Mas Something Wrong ini seberapa besar efek merchandise ke band Mas? Wah kalau untuk Something Wrong besar banget ya. Besar sih. Terima kasih buat Mas Farang sama teman-teman lainnya. Sama teman-teman lain yang juga support. Besar sekali karena sebenarnya gini, band ini yang nyupport sama merchandise kita sebenarnya. Ya, bisa sampai sekarang ini untuk latihan. Iya, untuk macam-macam ya. Itu sebenarnya dari situ ya. Dari situ dan itu juga terima kasih dari teman-teman yang support kita untuk di merchandise-nya. Yang waktu kalau yang dari dulu kita juga buat merchandise ya, mungkin dari band juga buat merchandise tapi apa ya namanya manajemennya itu nggak bisa jadi seperti sekarang ya nggak fokus kan karena kita juga udah ngeband terus merchandise ada yang buatin itu enak gitu jadi seperti ya itu namanya kerjasama jadi seperti gini jadi sebenarnya dari band sendiri official itu memang nggak ada ya official dari band tapi teman-teman sering misalnya ada dari Kavin dari Mas Mereng itu ayo tak bikinin merchandise oke enggak atas dari dengan label Frogstone atau Kavin atau macam-macam oke itu kerjasama kerjasama bagi-bagilah macam dari dulu seperti itu lebih karena kita nggak ada yang di situ gitu nggak ada ahli di situ kita nggak ada merchandise kita pertama dibuat itu oleh Karl almarhum itu pakai cat air, t-shirt. Saya pernah bikin gambar langsung ke kaos saya. Itu dulu dia official ya. Jadi dia cat air, terus cat air. Asturo, terus di setrika itu. Dikeringin banget. Terus satu lagi ada zaman dulu itu modelnya ngumpulin kaos. Kita punya apa namanya sama screen kita punya screen kita punya desain siapa yang mau pengen nyablon mereka ngumpulin kaos kita sablon itu tulisan gambar tengkorak itu tulisan Jet of My Back logo sama yang itu selamatkan bumi logo selamatkan bumi ya benar itu rare itu sekarang banyak yang dicari itu yang selamatkan bumi itu karena itu sablonan ya, awal-awal sablonan pertama. Seberapa penting merchandise untuk band? Ini buat apa ya? Maksudnya advice buat teman-teman band yang baru band-bandan atau segala macam. Kalau saya pribadi itu memang penting banget ya, maksudnya kalau kita bisa kerjasama dengan band. Karena gini, ketika ini band terus kolaborasi sama brand, apa ya namanya? Seperti saling support saling support ya ini brandnya juga support bandnya juga support sama brandnya jadi itu halnya nggak bisa dipisahkan itu memang dari rootnya gitu brand
clothing sama band itu hubungannya memang ada hubungan gitu. Terus kalau bisa saling support, nah itu bagus sekali ya. Jadi seperti terutama kayak band-band yang ibaratnya seperti ya indie atau DIY gini seperti salah satu supportnya kan dari itu merchandise itu dia bisa hidup bisa inilah ya operasional band artinya sama operasional band itu dari salah satunya dari merchandise. Nah terus soal kerjasama dengan Electro Hell ini berarti khusus project single clip dan merchandise ini? Iya benar, itu ini openingnya ini gitu. Jadi kita kemarin juga ada bahasan, ada beberapa merchandise yang mau dibuat lagi karena kita ada kontrak 1 tahun. Tapi kita blow up di openingnya dengan ini dengan topi sama t-shirt dan itu kita buat video klip. Nah kalau nggak salah kemarin ada salah satu artikel merchandise collab-nya SB sama Electro Hell yang cuma berapa? 6 pieces atau 12 pieces. Itu pertimbangannya apa Mas? Kok cuma kan kalau sekarang itu limited banget gitu. Nah, itu kan bundling itu juga keluar dari idenya Electro Hell. Electro Hell bikin box yang untuk bundling gitu. Tapi mereka mau bikin limited gitu. Bundling ini mau dibikin limited itu cuma ada 12 box. Jadi se-eksklusif mungkin mereka ini akan jadi barang yang untuk openingnya kolaborasi Electro Hell sama Something Wrong ini barang yang limited gitu. Itu cuma 12 dan itu juga adanya di Bali gitu. Adanya di Bali. Biasanya langsung lewat IG-nya Electro Hell 2003 itu. Enggak didistribusikan di Jogja enggak? Di Jogja baru diminta sama Electro Hell Coffin. Kalau itu ada beberapa piece yang bisa dikirim ke Jogja. Mas, sebelum diakhiri mungkin pesan-pesan Something Wrong lah buat teman-teman yang ngeband lah kan Something Wrong hitungannya wis 2-4 tahun sudah banyak wis akeh banget pengalaman segala macam. Untuk band-band yang yang muda gitu ya, saya bilang muda gitu, tetap semangat, jaga pertemanan gini lah sampai tua juga kita masih semangat, terus berkarya. Walaupun dengan cara apa aja, yang penting kita bisa berkarya, bisa semangat, jangan merasa tua, aduh kesel, jangan sampai gitu. Kayak gitu aja dari saya. Mas Fendi? Ya sama, tetap semangat, jaga pertemanan. Ya kalau dalam band itu tetap menjaga rasa ya, respect, saling menghargai itu yang bisa bikin band itu jalan terus. Tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling jelek, sama karena band itu satu tim ya. Ya dan saling menghargai jelas. Suara-suara di band itu. Karena itu band itu tim kalian untuk mewujudkan satu karya. Itu tetap semangat. Mas Sutik? Kalau saya ya band ini butuh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau ini bandnya sudah saling menghargai di dalamnya dan kita juga merangkul orang-orang di sekitarmu yang support kita gitu. Entah itu apa aja teman-teman yang ada di sekitarmu dirangkul untuk saling support maksudnya saling support. Kalau ada yang bisa buatin merchandise, atau yang bisa buatin artwork, ada yang bisa buat video apa itu ada di sekitarmu. Itu dirangkul saja gitu. Maksudnya mari kita sama-sama seperti kolaborasi bersama, saling support bersama. Itu jangan hasilnya juga untuk kita maksudnya untuk teman-teman di sekitar kita sebelum menjangkau yang lebih besar, yang maksudnya lebih luas gitu. Lihat dulu orang-orang di sekitarmu gitu. Jangan langsung sana aja gitu. Padahal orang-orang di sekitarmu ini juga berpotensi gitu, yang kamu ajak gitu. Itu aja. Kalau ini bisa didapatkan di mana merchandise yang sekarang masih rilis? Untuk merchandise-nya bisa didapatkan di Electro Hell Coffin di Jalan Pramuka.
hubungi IG-nya juga ada @electrohelcoffin. Bisa juga langsung ke Electrohel 2003. IG-nya juga bisa langsung kontak sana. Yes. Begitu kira-kira teman-teman obrolan kita bersama Something Wrong. Matur nuwun Mas Uti. Matur nuwun Mas Kucing, matur nuwun Mas Dedi. Mas Aris. Masuk ya absen dulu. Iya. Oh ya, ada satu lagi yang ada di Frogstore ya. Oh ya, yang masih tersedia. Masih ada di Frogstore masih bisa. Ya. Pokoknya nanti link tentang Something Wrong ada di deskripsi, kalian bisa ngeklik IG segala macam, nanti kita tulis di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di Terima kasih buat Frogso. Yes, sama-sama dan kita. Sukses selalu buat Frog. Sami-sami. Sukses lancar saya. Sampai ketemu di Frog Show episode berikutnya. Assalamualaikum. Sip, makasih ya.